Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Mapolres Tarakan diserbu puluhan orang menyebabkan sejumlah polisi terluka. Pasca ditabrak tongkang, jembatan Mahakam 1 Samarinda akan ditutup untuk umum. Jelang Ramadan 1446 Hijriah, cabai dan sayur mayur di Balikpapan mengalami kenaikan harga. Puluhan orang terekam kamera amatir warga mendatangi Mapolres Tarakan pada Senin malam. Tidak jelas tujuannya, namun kedatangan puluhan orang tersebut menyebabkan Mapolres yang beralamat di Jalan Yosudarso itu menjadi tegang. Suasananya semakin mencekam saat sejumlah orang mulai menyerang petugas yang berjaga. Beberapa lainnya juga terekam memukuli petugas yang berbaju dinas. Suasana tegang mereda setelah puluhan orang tersebut meninggalkan Mapolres. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan. Petugas dari Detasemen Polisi Militer Selasa siang turun ke lapangan untuk menyelidiki penyerangan Mapolres di Jalan Yosudarso Tarakan. Langkah ini dilakukan setelah muncul indikasi penyerangan tersebut dilakukan oleh sekelompok anggota TNI. Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman, Kolonel Kaf Kristianto menyatakan, penyelidikan perkara penyerangan Mapolres sudah berjalan. Ia pun membenarkan jika perkara tersebut diduga dilatari persoalan antara oknum anggota TNI dan polisi. Untuk mengungkap perkara tersebut, pihak Kodam 6 Mula Warman telah berkoordinasi dengan Polda Kaltara termasuk Polres setempat. Sementara anggota TNI yang terlibat penyerangan tersebut kini sudah dimintai keterangan oleh Subdenpom. Benar, tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Tarakan yang memulai Tarakan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom. Penyerangan yang terjadi terhadap Mapolres Tarakan menyisakan sejumlah kerusakan. Di antara kerusakan berupa pecahnya sejumlah kaca. Selain itu, beberapa anggota polisi terluka dan harus mendapatkan perawatan medis. Sejauh ini belum diketahui motif penyerangan Mapolres tersebut. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pasca penyerangan Mako Polres Tarakan, Panglima Kodam 6 Mula Warman, Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha, melakukan kunjungan ke Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Selasa siang. Kedatangan Panglima Kodam ini disambut oleh Kapolda Kaltara, Irjen Hari Sudwianto. Keduanya menggelar pertemuan tertutup di Mapolres.
Usai pertemuan tertutup tersebut, Pangdam dan Kapolda sepakat akan menyelesaikan persoalan tersebut secara berjenjang. Oknum tentara yang terlibat melakukan pengeroyokan akan menjalani pemeriksaan di polisi militer. Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan persiapan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, Kapit Propam kita sudah bekerjasama dengan Pom TNI, Pak Kapolres, kita sudah koordinasi langsung dengan Erdim, dengan Batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi bekerja. Saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Danrem, diskusi. Intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami di dalam membangun negara kita. Tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun bersama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus mendalami dan memiliki para oknum dan polisi, dan tentunya nanti akan berhadapan dengan kejahatan. Ada komitmen Pasti ada, kita sesuaikan dengan aturan dan kita lihat dari hasil penyelidikan atau kita bisa klasifikasi baik berat dan nanti masih proses. Sementara itu, korban penyerangan oknum tentara hingga Selasa siang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tercatat 6 polisi yang terluka akibat serangan tersebut. Saat kejadian, para korban bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Satreskrim Polres Berau hingga Selasa siang masih menyelidiki kasus pencurian uang yang disimpan dalam mobil. Korbannya adalah warga Birang, Kecamatan Gunung Tabur. Akibat dari pencurian ini, korban kehilangan uangnya sebanyak 50 juta rupiah. Kasih Humas Polres Berau AKP Ngatijan menyatakan, pencurian yang berlangsung Senin siang bermula saat korban mengambil uang dari bank. Setelahnya korban berbelanja alat pertanian. Korban tidak menyadari jika dirinya telah diikuti kawanan pencuri sejak keluar dari dalam bank. Saat belanja itulah mobil korban dibobol dan uangnya dibawa kabur. Senin tanggal 24 sebesar Rp 50 juta. Dan setelah mengambil uang dari BNI, si korban keliling mencari bengkel. Setelah dapat bengkel, dia ada mungkin perbaikan apa di situ. Kemudian dia jalan lagi ke Jalan Durian. Ke Jalan Durian dia mampir ke toko ini AKP Sanipah di Kelurahan Kampung Bugis ke toko Mega Gemilang. Toko Mega Gemilang dia mencari alat-alat untuk memotong padi. Setelah itu dia keluar lagi dari toko ke toko sebelahnya. Toko sebelahnya dia mau beli alat-alat yang lain, tapi duitnya kurang dan kembali ke mobil mau ngambil uang itu, tapi sudah tidak ada uang yang disimpan di mobil pickup tersebut. Berarti bisa dikatakan korban ini memang sudah diikuti, Bang, dan ya? Untuk korban itu sudah diikutin dari awal dari di bank BNI. Saat ini polisi masih bekerja keras untuk menangkap pelaku. Polisi diuntungkan oleh kamera pengintai yang merekam aksi para pelaku. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.